Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanil Islam, rukun-rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'anillahu wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Baitus Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam rukun yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah, dan kita sudah membahas tentang syarat dari syahadat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca dari mulai halaman 5, yaitu masih berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa hadhil kalimatul azimah la ilaha illallah hiya tauhidul uluhiyah wa huwa ahammu anwa'it tauhid alladhi waqa'a fihi al-khilaf bainal anbiya'i wa aqwamihim wa li tahqiqihi bu'ithatir rusul kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa idza
utliqa ismu tauhid yansarifu ilaih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum-kaum mereka. Untuk merealisasikan tauhid inilah para rasul diutus. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembah atau ibadahilah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka ibadahilah olehmu sekalian akan aku. Maka apabila disebut kata tauhid, yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita masih membicarakan syahadat la ilaha illallah. Lalu penulis mengatakan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah. Apa maksud dari kata merupakan tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah la ilaha illallah ini sinonim dengan kata tauhid uluhiyah. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini sinonim atau persamaan dengan kata tauhid uluhiyah. Atau makna yang lainnya yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah adalah makna lainnya la ilaha illallah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Jadi di situ ada dua makna. Bisa dikatakan la ilaha illallah sama dengan tauhid uluhiyah. Bisa dikatakan la ilaha illallah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Nanti kita akan bahas apa itu tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid yang paling urgen, paling penting dari tiga tauhid. Ya, dari tiga tauhid. Tauhid yang paling urgen. Kata paling berarti ada yang lain-lainnya. Paham ya? Kata paling berarti ada yang lain-lainnya. Dari tiga tauhid ini yang paling penting adalah tauhid uluhiyah. Nah, sebelum itu seharusnya dijelaskan dulu apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid yang dua lagi, tauhid rububiyah dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pegang dulu ini, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling penting yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaumnya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, maka perhatikan baik-baik. Tauhid uluhiyah adalah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini adalah tauhid yang paling penting di dalam diri seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia mengerjakan tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan ibadah dengan segala macam bentuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum mereka. Para ulama rahimahumullah ta'ala membagi tauhid menjadi tiga. Membagi tauhid menjadi tiga. Ya. Yaitu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid
asma wa sifat. Asma artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, dari mana pembagian ini? Jangan-jangan seperti kaum Nasrani yang membagi tauhid menjadi tiga, atau yang menjadikan Tuhan mereka menjadi tiga. Dalam bahasa Arabnya Thalithu Thalatha, Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Tuhan Anak. Apakah tiga tauhid ini sama dengan yang dilakukan dan diyakini oleh kaum Nasrani? Jawabannya tidak. Karena tiga tauhid ini adalah zatnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita melihat dari beberapa sisi. Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari tauhid rububiyah, kita melihat bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta, mengatur. Berkuasa, mencipta, mengatur. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, mencipta, berkuasa. Kemudian kalau dilihat dari sisi ibadah, maka zat yang dituju dalam segala macam ibadah juga Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, berselawat, amar ma'ruf, nahi mungkar, bakti orang tua, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada ditujukan hanya pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi zatnya satu. Tidak seperti tadi, zatnya ada tiga, cuma disatukan dengan cara hulul, yaitu menyatu. Ini enggak, zatnya ada satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari tauhidul asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah Allah, zatnya satu, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Aziz, As-Sami', Al-Basir. Ini adalah nama-nama Allah, zatnya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, namanya memiliki sifat rahmat. Zatnya Allah. Allah namanya Al-Alim, Maha mengetahui, memiliki sifat Al-Ilm, ilmu. Zatnya Allah. Allah Al-Sami', Maha mendengar, namanya itu. Sifatnya Al-Sama', pendengaran. Zatnya Allah. Jadi semuanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbeda tiga tauhid yang disebutkan oleh para ulama dengan trinitas kaum Nasrani. Ini poin pertama malam ini yang ingin saya sampaikan. Karena penulis langsung mengatakan kalimat la ilaha illallah yang agung ini merupakan tauhid uluhiyah. Mau tidak mau saya harus mengupas dulu tauhid uluhiyah. Ya. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, lalu saya berbicara tentang mengapa tauhid dibagi menjadi tiga. Apakah sama dengan trinitasnya kaum Nasrani? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena trinitasnya kaum Nasrani, zatnya ada tiga dijadikan satu. Satu inilah tiga. Tiga inilah satu, kata mereka. Makanya disebut dengan Thalithu Thalatha, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan ada Tuhan Anak. Menyatu disebut dalam bahasa Arabnya Al-Hulul Wal-Ittihad, atau bercampur, seperti ada susu, ada kopi dicampur jadi cappuccino. Itu namanya adalah ittihad, yaitu bercampur. Seperti ini, air dicampuri
dengan sirup misalkan, menjadi air sirup. Nah, itu konsep trinitas bagi kaum Nasrani, bercampur atau dia menyatu. Nabi Isa menyatu dengan Tuhan Bapa, Nabi Isa menyatu dengan Ruhul Kudus, itu menurut mereka. Dan itu diadopsi oleh kaum tasawuf yang berakidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Semua Allah dan semuanya ini adalah Allah. Allah dan semuanya ini adalah Allah. Caranya bagaimana? Antara dua tadi. Hulul, menyatu atau bercampur. Allah menyatu, menitis kepada hamba tersebut. Itu namanya wahdatul wujud. Cara yang pertama yang disebut dengan ulul bahasa Arabnya, menyatu. Ittihad, bercampur. Antara Allah dengan makhluk bercampur. Nah, itu yang terjadi pada kaum Nasrani, dan itu yang diadopsi oleh kaum tasawuf yang sangat menyimpang dengan akidahnya wahdatul wujud. Nah, adapun tiga tauhid ini tidak. Zatnya tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita lihat dari beberapa sisi. Jika dilihat dari perbuatan Allah, apa itu perbuatan Allah? Mencipta, mengatur, berkuasa, maka itu disebut dengan tauhid rububiyah, pengaturan. Tapi kalau seandainya dilihat dari ibadah yang dikerjakan oleh hamba kepada Allah, maka disebut dengan tauhid uluhiyah yang kita bicarakan nanti. Kalau dilihat lagi dari sisi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, maka itu disebut dengan asma. Jadi tuduhan keji, tuduhan sangat keji ketika menyamakan dakwah sunnah, dakwah salaf yang mengusung tiga tauhid dengan trinitas. Itu sangat keji. Paham ya sampai sini? Itu poin pertama yang Bapak jadikan sebagai sebuah keyakinan dan ilmu. Poin kedua adalah tauhid uluhiyah ini tauhid yang paling penting dari tiga tauhid yang ada. Paling penting dari tiga tauhid yang ada. Mengapa? Karena tauhid uluhiyah inilah yang akhirnya seorang hamba berbeda antara muslim dengan musyrik kafir. Saya beri contoh. Silakan cek surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan orang-orang musyrik lainnya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Itu kalau kita pahami tauhid apa? Rububiyah. Surat Luqman ayat 25. Kita pun juga meyakini seperti itu. Jika kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur, mencipta, berkuasa, siapa kita jawab? Allah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya, sama. Lalu kenapa para rasul memerangi mereka? Nabi Muhammad SAW memerangi mereka. Nabi Nuh memerangi mereka. Nabi Ibrahim memerangi mereka. Kenapa? Karena permasalahannya pada tauhid yang lain. Apa itu? Uluhiyah. Yang di sini beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Sedangkan yang di sini beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu. Ya, makanya disebut di sini oleh penulis
tauhid yang paling urgen yang menjadi pertentangan antara para nabi dan kaum mereka. Ya. Kalau boleh saya tambahkan pada ikhwah, mengapa tauhid uluhiyah kedudukannya sangat tinggi di dalam agama Islam? Ini tambahannya. Jawabannya adalah yang pertama, karena perintah Allah atau manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk bertauhid uluhiyah. Kita ada di dunia ini adalah untuk bertauhid uluhiyah. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Apa maksudnya? Kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan urgensi tauhid uluhiyah adalah tauhid uluhiyah tujuan penciptaan manusia dan jin. Paham ya? Kita diadakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bapak Ibu paham, hafallah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lihat, saya akan jelaskan sedikit tentang bahasa Arab. Apabila ada orang berkata tidaklah, kemudian setelahnya melainkan, menunjukkan yang di sini adalah kekhususan. Saya beri contoh. Tidaklah ada di Masjid Baitus Salam kecuali muslim. Berarti yang ada di Masjid Baitus Salam hanya muslim. Khusus muslim. Saya beri contoh lagi. Tidaklah masuk ke dalam kota Mekah, kota Madinah kecuali muslim. Berarti kota Mekah, kota Madinah khusus dimasuki hanya oleh orang-orang muslim. Paham ya? Apabila ada peniadaan di awal, kemudian setelahnya pengecualian, maka setelah ini adalah pengkhususan. Nah, sama seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali melainkan supaya mereka beribadah kepada. Ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pesan, ini sedikit ngaji tauhid tapi yang disenggol qalbunya. Makanya saya berpesan, kalau sedang struggle-nya ngejar dunia, ukur lagi niatnya. Oh, saya di sini bukan untuk ini. Saya di sini untuk beribadah. Dan subhanallah, ada sebagian orang kadang-kadang nyari dunianya tanpa kenal jam. Pagi kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Habis itu jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 12 sampai jam 6 sore. 3 kali shift. Hanya untuk dunia. Yang kalau dia mati tidak dia bawa. Kecuali 2 kain kafan. Wallahi ayat ini Pak, Az-Zariyat 56, kalau dipahami baik-baik, misalnya merinding, kalau dipahami baik-baik bisa mendamaikan 2 saudara yang sedang bertengkar karena harta waris. Ya akhi, kita hidup di dunia untuk ibadah, bukan untuk ini. Ini nggak dibawa apa-apa ini. Ada perkataan Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup, beliau mengatakan, sayandamul insan amma qarib. Manusia akan menyesal. Sebentar lagi dia menyesal. Kapan? Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah.
saat dia berpindah dari dunia ke alam akhirat, di alam barzakh. Fawajada annal mal, maka yang dia akhirnya mendapati bahwa harta allazi at'aba nafsahu min ajri, yang dia capekkan badannya untuknya, la yahmilu ma'ahu illa kafan, tidak dia bawa ternyata kecuali cuma 2 kain kafan. Yang dia bawa apanya? Sholatnya, baca Qur'annya, berzikirnya, terutama zikir para ikhwan. Wallahi, saya kemarin baca perkataan yang menarik dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Hatta tatayaqqan anna dzikra taufiqun min Allah, annahu la ya'maluhu illa man waffaqahu Allah, ma'annahu aisarul a'mal. Sampai kamu yakin zikir itu adalah benar-benar petunjuk dari Allah. Coba perhatikan diri seseorang, bahwasanya seseorang tidak berzikir kepada Allah, lisannya tidak mengucap, padahal dia amalan paling mudah, tidak perlu biaya, tidak perlu usaha, effort yang sangat kuat. Itu adalah yang menemani kita nanti kelak di hari kiamat. Adapun yang di dunia cuma 2 kain kafan ya. Setinggi apapun orang mendapatkan dunianya, jabatan, gelar, ya, wanita, tahta, tidak akan dia bawa kecuali cuma 2 kain kafan. Makanya memahami ayat ini kalau dari sisi qalbu indah. Ma khalaqtul jinna wal insa. Saya pernah bertanya kepada kawan dekat saya, Kak, saya bilang, setelah mengenal sunnah, apa yang paling indah dalam hidup? Kata beliau, hidup jadi mudah, tidak perlu hasad, dengki, berat hati dengan kesuksesan orang. Toh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kita bawa juga bukan itu, ibadah yang kita bawa. Subhanallah. Indah kalau orang memahami ayat ini. Beginilah ngaji tauhid kalau disenggol hatinya, bukan hanya urusan pembagian-pembagian tauhid begini-begini. Ya, ini kedudukan tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid uluhiyah dia adalah tujuan utama penciptaan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat tadi, surat Az-Zariyat ayat 56, di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan illa liyuqirru bil ubudiyyah taw'an wa karhan. Ini menarik para ikhwan. Kecuali Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menetapkan ibadah tau'an, baik dengan ketaatan au karhan, atau dalam keadaan sulit. Maka saya sering mengatakan ketaatan kepada Allah tanpa syarat, mutlak taat kepada Allah itu tidak perlu nyari kenapa ya saya harus taat. Tidak ada kita mencari alasan kenapa harus taat, enggak ada. Yang ada adalah saya budakmu ya Allah, tujuan engkau menciptakanku adalah beribadah, maka saya akan sami'na ata'na. Dan ini menjawab pembicaraan-pembicaraan yang sering dibicarakan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya tidak melakukan ini padahal ini diperintahkan oleh Allah? Maka jawabannya, taatilah Allah secara mutlak. Taati without reason, tanpa alasan mentaati Allah. Allah perintahkan A, kita ikut. Allah larang B, kita ikut, tanpa ada alasan. Gak perlu bertanya, kenapa ya Allah merintahkan sholat? Apa hikmah sholat? Gak terlalu penting bagi dia hikmah sholat. Allah memerintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka tugas kita apa? Sami'na atuz zakat, bayarlah zakat. Tugas kita apa? Sami'na.
Orang bertauhid itu hidupnya paling nyaman, tanpa mencela-mencela, tanpa terlalu banyak muter otak. Ada perintah-perintah, taat. Ada larangan, jauh. Selesai. Tanpa harus tahu apakah punya alasan, punya tidak alasan, hikmahnya apa, dilarang makan babi, hikmahnya apa, dilarang minum khamar, hikmahnya apa, dilarang berjudi. Allah melarang, sami'na. Itu adalah sirrul ubudiyah. Itu adalah rahasia penghambaan diri. Menghamba kepada Allah tanpa alasan. Ya. Menghamba tanpa alasan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mau ibadah kepada Allah kalau tahu alasannya. Ya, enggak. Maka itulah keagungan tauhid uluhiyah. Kemudian di sini disebutkan untuk merealisasikan tauhid inilah para rasul diutus. Tujuan pengutusan para rasul adalah untuk menyebarkan tauhid apa? Uluhiyah. Ustaz, tauhid rububiyah, mengakui Allah Maha Pencipta, pengatur, berkuasa, apakah tidak didakwahkan oleh para rasul? Maka jawabannya didakwahkan. Tetapi yang lebih utama tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah hampir semua manusia mengakuinya. Hanya manusia-manusia yang tidak tahu diri, yang tidak mengakui Allah Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Seperti siapa? Firaun. Dia mengatakan apa? Wa ma rabbul alamin. Itu Rabb yang memelihara alam. Enggak ada itu. Makanya dia memerintahkan kepada Haman untuk membikin tangga ke langit. Ya Haman, ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bikin tangga ke langit agar aku bisa naik ke atas langit. Aku ingin ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa, dan aku kira Musa itu dusta, di sana ada Tuhan. Ya, wa ma rabbul alamin. Hanya orang-orang, kalau bahasa kasarnya itu tengil, yang tidak tahu, yang tidak menyatakan Allah itu ada. Hanya orang tidak tahu diri. Ya, tidak perlu dibicarakan itu. Memang ada sebagian orang-orang musyrik Quraisy yang tidak mengakui adanya eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama bedanya antara kita dengan mereka adalah dalam urusan apa? Uluhiyah, ibadah. Kalau seseorang muslim yang bertauhid uluhiyah beribadah hanya kepada Allah, berdoa ya Allah, ya Rabb. Tapi kalau seandainya orang musyrik Quraisy enggak, ya Allah, tapi juga wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat. Kalau zaman sekarang ya Allah yang bertauhid uluhiyah, kalau ini enggak, ya Allah, tapi juga kepada ya Wali, ya Syekh, ya Fulan, madad. Dan itu tidak bisa dibohongkan. Karena kita di zaman media sosial yang semuanya terungkap, jejak digital begitu menyakitkan. Ya, orang minta kepada kuburan itu nggak bisa dibohongkan. Ada buktinya, minta kepada kuburan. Ya, nggak bisa dibohongkan itu. Nah, itulah kemusyrikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk merealisasikan tauhid uluhiyah ini, Allah mengutus para rasul. Dalilnya tadi surat An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat yang menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Yaitu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi selain Allah itulah taghut. Itulah dakwanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kalau kita ingin lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu senantiasa mendakwahkan tauhid uluhiyah lebih banyak. Coba kita ambil contoh beberapa ayat Al-Quran, ya. Dari mulai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Nuh.
Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Apa? Nabi Nuh tidak mengajak kaumnya, wahai kaumku ketahuilah pencipta ini semuanya adalah Allah. Enggak. Mereka sudah meyakini itu. Yang didakwakan oleh Nabi Nuh apa? Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala. Lalu Nabi Nuh berkata, berdakwah, ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tauhid apa? Beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Surat Al-A'raf ayat 59. Begitu juga ayat 65. Nabi Hud yang diutus kepada kaum 'Ad, wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 73, Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi yang lain, Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Madyan kami utus Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini bahwa dakwahnya para rasul adalah mendakwahkan apa? Tauhid uluhiyah. Ngajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Beliau ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutus beliau ke negeri Yaman, beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi negeri Yaman. Di situ ada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah sinonimnya apa? Tauhid uluhiyah. Atau la ilaha illallah konsekuensinya apa? Tauhid uluhiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka ibadahilah oleh kalian seluruhnya aku. Seluruh rasul dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Ya, makanya para ikhwan yang mengikuti dakwah rasul dari para ulama juga berdakwah dakwah tauhid apa? Kita nggak akan terlalu banyak mengkupas Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Seperti misalkan yang disebar di media-media sosial, ada pohon ruku, ada ikan tulisannya Allah, ada apa lagi? Apel di dalamnya tulisan Allah. Kita tidak terlalu. Kenapa? Karena itu sudah ada fitrah. Yang paling utama adalah yaitu beribadah kepada Allah semata atau tidak. Itu yang paling utama. Bisa dimaklumi ini? Ada ikhwan? Sudah ada? Sudah ada? Isya? Ada. Biasanya kita gimana? Azan dulu ya. Habis itu sholat. Habis itu bubar. Baik, silakan azan dulu.
Kita salat dulu lebih nyaman. Setelah salat baru kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.